warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kiranya telah memberi kita suatu nikmat, yaitu nikmat hidup dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Nurbaiti Enkom selaku Ketua Prodi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang saya hormati Bapak Muhammad Iksan Harahap MIE selaku Sekretaris Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan yang saya hormati Ibu Siti Aisyah SIKOM MM selaku dosen pembimbing mata kuliah Komunikasi Bisnis. Baiklah, pada kesempatan ini di sini saya akan membicarakan tentang bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wiranti. Saya dari Prodi Manajemen. Saat ini saya sedang menduduki bangku perkuliahan, tepatnya di semester 6, itu di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Teman-teman pasti tahu apa itu pemimpin. Pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Untuk menjadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mau belajar dari kesalahannya, dan dia juga masih mau mempelajari hal baru yang ada di sekitarnya. Apa saja sih yang diperlukan supaya kita menjadi pemimpin yang baik? Yang pertama, pemimpin yang baik memiliki attitude. Untuk menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki attitude yang baik. Karena kalau mau setinggi apapun jabatan kita, mau secerdas dan sepintar apapun kita, kalau misalnya attitude kita itu tidak baik, menurut saya itu kurang komplit. Jadi kalau misalnya attitude kita baik, otomatis berarti ilmu kita juga udah baik. Yang kedua, pemimpin yang baik itu pemimpin yang memiliki sifat terbuka untuk mendengarkan masukan orang lain dalam setiap ide dan gagasan yang dikeluarkannya. Pasti memerlukan kritik, saran, dan masukan dari orang lain. Untuk itulah, seorang pemimpin harus selalu terbuka untuk setiap masukan yang diberikan oleh orang lain. Namun, tidak semua masukan yang diberikan oleh orang lain itu harus kita terima. Jadi, kita itu harus kita saring lagi masukan pendapat, masukan kritik dan saran dari orang lain tadi itu kita sharing, kita saring, kita pertimbangkan lagi mana sih yang bagus untuk kita jalankan. Yang ketiga, pemimpin harus memiliki hubungan dengan orang lain yang bersifat saling menguntungkan. Pikirkan kembali tentang bagaimana jalan terbaik untuk memiliki hubungan dengan orang lain yang bersifat saling menguntungkan. Karena apa? Orang lain akan selalu melihat apa sih manfaatnya kalau misalnya mereka itu berada di bawah kepemimpinan kita, entah dalam bentuk materi, ilmu, dan lain-lain. Akan terasa sulit kalau misalnya kita itu mau memberikan informasi sama orang yang ibaratnya itu kayak mau mementingkan dirinya sendiri. Mungkin mereka akan menerima untuk sementara, tapi kita sebagai seorang pemimpin akan gagal menjadi pemimpin yang baik. Yang keempat, pemimpin yang baik selalu belajar dari lingkungan sekitar. Menjadi seorang pemimpin
tidak selalu harus memiliki jabatan. Hal itu bisa aja kita dapat dari apa yang telah kita berikan kepada kelompok. Semuanya itu bisa kita raih karena mampu membaca lingkungan sekitar dengan baik dan telah berkomunikasi baik dengan kelompoknya. Sehingga keberadaan kita di situ bisa menawarkan solusi terbaik dalam setiap permasalahan yang ada. Yang kelima, menjadi seorang pemimpin kita harus memiliki wawasan luas dan tidak pernah berhenti untuk belajar. Jadi kurangilah membaca buku yang hanya berfokus dengan satu bidang saja. Dan mulailah membaca buku yang ibaratnya itu kayak nggak hanya satu bidang saja gitu. Kalau bisa itu setiap bidang apa aja harus kita pelajari supaya wawasan kita itu menambah luas, wawasan kita itu lebih luas lagi. Jadi setiap komunikasi yang terjadi dengan orang lain itu akan berjalan dengan baik. Semakin terbuka pikiran kita tentang pengetahuan lain, maka kalau misalnya ada masalah tuh kita jadi lebih gampang aja untuk menyelesaikan masalah itu. Kayak kita lebih gampang cari solusi untuk masalah tersebut. Yang keenam, pemimpin yang baik terlihat menonjol dari orang lain. Menurut saya, terlihat menonjol sebagai pemimpin itu tidak perlu kita tunggu sampai kita itu punya jabatan. Semuanya akan mengalir gitu aja sampai terlihat bahwa wah, saya ini udah cocok jadi pemimpin di kelompok tersebut. Kuncinya, jadilah orang yang aktif dan posisikan diri kita itu sebagai team player dalam kelompok itu. Seperti yang disebutkan dalam penelitian dari Center of Creative Leadership. Suatu perusahaan atau organisasi akan selalu mencari individu unggul yang kolaboratif dan dapat diandalkan dalam tim untuk dijadikan sebagai pemimpin. Yang ketujuh, seorang pemimpin tidak boleh menutupi kesalahannya. Menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah apa yang kita bayangkan. Itu diperlukan mental yang kuat. Karena apa? Kita harus berani menanggung menanggung dosa ataupun kesalahan yang telah kita perbuat tadi gitu. Jadi yang kedelapan, pemimpin juga harus memberikan apresiasi terhadap karyawannya tentang prestasi yang telah diraihnya. Jadi seorang pemimpin itu kita harus memberikan apresiasi terhadap prestasi yang diraih oleh karyawan kita. Karena apa? Setiap pujian yang diberikan oleh pemimpin itu akan menjadi cambuk bagi karyawan untuk lebih semangat dan solid dalam kelompok itu tadi. Sehingga kinerja yang diberikan oleh karyawan itu tadi akan mengarah ke arah yang positif. Jadi mereka itu kayak lebih semangat karena udah dapat pujian dari pemimpin itu tadi. Yang ke-8, pemimpin juga harus memberikan apresiasi. Yang ke-9 adalah seorang pemimpin tentu memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Dalam buku Leaders Eat Less pernah disebutkan bahwa seorang pemimpin akan mendapatkan rasa hormat yang lebih tinggi jika mampu mengatur ritme emosi mereka terhadap bawahannya, baik dalam masalah pekerjaan maupun masalah pribadinya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadi ilmu dan bisa juga diterapkan. Sekian dan terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.